Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari sama-sama pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir
sama-sama kita sembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu. Dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Mari terus Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini rasakan kasih-Nya, rasakan kehadiran-Nya bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Terus angkat penyembahan. Yesus, Engkau yang kami sembah, Yesus, Engkau yang kami puja sepanjang hidup kami. Rialabaralabaya shiralabaralabaya ralabaralabaralaba. Hurialamaya she. Hurialabaya shiralabaralabaya ralabaralabaya she. Kiralabaralabaralaba. Lawat kami pagi hari ini ya Tuhan. Hurialabaralabaya shiralabaralabaralabaralabaya shiralabaralabaralaba. Siapapun kami Tuhan Yesus yang melihat tayangan ini Tuhan pagi hari ini, kiranya Tuhan boleh lawat setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Hurialamaya she, hurialabaralabaya shiralabaralabaralabaya she. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala penyertaan Tuhan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mendengarkan isi hati Tuhan, biar kiranya Tuhan berikan hikmat, marifat untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Renungan yang saya bawakan hari ini adalah berkat atas orang berhikmat. Nah, apa sih itu berkat? Dan apa sih itu hikmat? Berkat adalah kelimpahan yang kita dapatkan dari Tuhan. Bisa itu materi, kebahagiaan, kesehatan. Dan apa itu hikmat? Hikmat adalah suatu pengertian dan pemahaman yang mendalam mengenai orang, barang, kejadian yang menghasilkan kemampuan bagi kita untuk menerapkan suatu persepsi, penilaian, maupun perbuatan dari pengertian yang kita dapatkan tersebut. Nah, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita meminta kepada Tuhan untuk kita diberikan hikmat. Nah, hikmat yang datang dari Tuhan itu adalah kecerdasan ilahi. Karena kita memiliki roh Allah dalam diri kita, dalam hidup kita. Nah, contoh hikmat dalam memilih barang misalnya. Pada waktu kita membeli suatu barang, ketika kita memiliki hikmat, kita tahu apakah barang yang akan kita beli tersebut merupakan suatu kebutuhan atau hanya keinginan, atau hanya waste money aja. Nah, selanjutnya mengenai orang, hikmat mengenai orang. Begitu kita memiliki hikmat, kita tahu apakah orang yang kita ajak berbicara atau yang bersinggungan dengan kita mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Atau bahkan kita bisa memiliki hikmat bagaimana kita memberikan suatu masukan, diskusi terhadap orang yang mungkin memiliki masalah yang menceritakan terhadap kita. Dan selanjutnya hikmat mengenai suatu kejadian yang biasanya berujung kepada masalah adalah bagaimana cara kita meresponi suatu masalah yang kita hadapi dengan kita berhikmat. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang penuh dengan hikmat. Karena hikmat itu lebih berharga dibanding perak, emas, bahkan permata. Sungguh luar biasa. Mari kita baca di Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian.
Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut. Nah, ini isi dari berkat-berkat yang Tuhan berikan atas orang yang memiliki hikmat. Ayat 16, umur panjang, kekayaan dan kehormatan menjadi miliknya. Di ayat 17, hidup bahagia dan sejahtera. Yang ke-18, jadi berkat, jadi pohon kehidupan bagi orang lain. Nah, ini janji-janji Tuhan. Nah, selanjutnya bagaimana caranya agar kita bisa memiliki hikmat? Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Dan kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Kita harus tahu dulu apa yang Tuhan perintahkan yang ada di dalam Alkitab. Kita harus baca Alkitab. 10 pasal setiap hari. Tentunya dengan kita membaca Alkitab, kita memiliki pengertian-pengertian yang sudah ditegaskan dalam Alkitab. Dan kita dapat memiliki roh yang takut akan Tuhan. Di Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Nah, di dalam Mazmur Daud ini, Daud menunjukkan kecintaannya dia sama Tuhan dengan takut akan Tuhan. Bukan berarti kita takut tidak diberkati, kita takut sakit, kita takut nanti kita kena masalah, bukan itu. Tapi kita takut ketika kita melukai hati Tuhan. Kita takut ketika hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu maksudnya. Dan yang kedua adalah kita harus minta hikmat. Kita harus minta sama Tuhan. Sebagai pribadi yang memberikan hikmatnya kepada kita. Di Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kita harus minta. Sama ketika dengan kisah Salomo yang ada di Alkitab. Salomo pada waktu itu ditunjuk menjadi raja ketika dia masih muda. Dia nggak tahu apa yang harus diperbuat. Karena dia masih muda pada waktu itu. Yang dia lakukan adalah dia juga minta hikmat yang daripada Tuhan. Dia minta, Tuhan minta hikmat atas diri Salomo. Dan apa yang terjadi? Salomo menjadi raja yang luar biasa meskipun dia masih muda pada waktu itu. Karena hikmat yang Tuhan berikan atas hidupnya. Yang ketiga adalah penuh dengan Roh Kudus. Tentunya dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita akan memiliki kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Itu kata firman Tuhan. Nah, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ketika kita menghadapi lawan bicara, ketika kita menghadapi masalah, atau bahkan kita melakukan tindakan-tindakan yang bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari, baik itu pekerjaan, membeli barang, menentukan kita mau kemana, bahkan liburan dan lain sebagainya. Ketika kita memiliki Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, kita akan bisa berhikmat. Apakah ini penting atau tidak? Dalam meresponi suatu masalah misalnya, ada orang yang berbicara yang kurang enak mungkin mengenai kita. Kita tidak langsung responsif, kita tidak langsung emosi, kita tidak langsung membalas bahkan. Atau hikmat ketika kita mendidik anak-anak. Kita memiliki cara-cara yang bijaksana. Kita memiliki jadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Demikian juga dengan hubungan suami istri dan saudara bersaudara. Ketika kita memiliki hikmat itu, tentunya melalui kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kita tahu bagaimana kita berkomunikasi. Kita tahu bagaimana kita harus bersikap terhadap anak kita, istri kita, orang tua kita, dan saudara-saudara kita. Agar semuanya rukun dan tetap unity. Kita percaya bahwa dalam unity, dalam kesatuan hati, disitulah diperintahkan berkat. Tuhan akan memerintahkan berkat terhadap orang yang menjaga kesatuan hati.
Nah, kesimpulannya adalah kita harus penuh dengan hikmat sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita dilabeli anak Tuhan, kita dilabeli adalah apalagi kita sudah pelayanan, apalagi kita sudah di atas mimbar misalnya. Banyak orang di sekeliling kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita meresponi hal-hal yang ada di sekitar kita dengan sesuatu yang kurang baik, kita akan bisa disebut anak-anak Tuhan yang tidak berhikmat. Tentunya dengan kita berhikmat, kita akan bisa terus mengerti apa yang akan Tuhan taruh dalam hati kita dan apa yang harus kita lakukan. Dan saya percaya hari ini ketika kita mendengar renungan ini, kita semua akan belajar untuk meminta hikmat daripada Tuhan. Kita penuh dengan Roh Kudus. Saya percaya bahwa hidup kita akan berubah. Hidup kita akan lebih memiliki atmosfer yang baik dan kita menjadi pohon kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat isi hati Tuhan yang udah boleh hamba-Mu sampaikan Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami percaya bahwa Roh-Mu yang ada dalam diri kami Tuhan Yesus tidak akan pernah berhenti bekerja. Tuhan Yesus, aku berdoa saat ini Tuhan Yesus buat hamba-hamba-Mu yang di rumah-rumah. Aku percaya bahwa saat ini Tuhan akan curahkan berkat buat kami semua. Tuhan akan mencurahkan hikmat-Mu atas kami semua. Sehingga kami tahu apa yang harus kami perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, saudara bersaudara Tuhan Yesus. Dan juga saat ini kalau ada yang mereka sedang menghadapi suatu permasalahan yang mungkin sulit Tuhan Yesus, Kau berikan jalan keluar, Kau berikan hikmat-Mu untuk kami semua mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia